Oke Pak. Tapi nggak nampak wajah Bapak nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita pada minggu kedua ini, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bisa menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak ingin memeriksa kesiapan kita. Coba duduknya, Yusdian, rapikan dulu. Ya Pak. Sudah. Kemudian Desi, itu ada di belakang Desi ada sampah, tolong diambil dulu dan dibuang. Ya Pak, saya buang dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Pada pertemuan kita pada pekan ini, ada pesan. kita akan membahas tentang akikah. Namun sebelumnya kita masuk materi tentang akikah, Bapak ingin evaluasi pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang kurban, Ya, mungkin ada di antara anak Bapak yang bisa menjelaskan apa itu kurban. Ada yang bisa untuk mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya Pak, Desi. Ya, silakan Desi. Ya, kurban itu berasal dari bahasa Arab. Maka ya kurbanan ya. Dengan secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Nahr atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Oke, terima kasih Desi. Itu materi kita yang kita pelajari minggu yang lalu. Sebelum kita masuk kepada materi tentang akikah, Bapak ingin memotivasi kita kembali supaya belajarnya lebih fokus, lebih serius, sehingga nanti apa yang Bapak sampaikan kita semuanya dapat memahaminya. Baik. Sebelum Bapak menjelaskan materi tentang akikah, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitunya terkait dengan akikah. Itu siswa mampu menjelaskan pengertian akikah, kemudian menyebutkan dalil akikah. Kemudian siswa dapat menjelaskan ketentuan binatang untuk akikah. Kemudian siswa dapat menjelaskan yang disyariatkan terkait dengan akikah. Kemudian siswa dapat menjelaskan hikmah dari akikah itu sendiri. Inilah pembahasan ataupun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Untuk pembelajaran kita akan membuat kelompok. Silakan anak Bapak untuk membagi kelompok 3 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Sekarang silakan anak Bapak untuk mengamati gambar yang Bapak tampilkan di layar. Nampak? Pak, Kelihatan. Ada 3 atau berapa tuh? 5. Berapa gambar? 5, Pak. Gambar yang Bapak tampilkan di monitor Bapak. Silakan anak-anak Bapak berdasarkan kelompok diamati masing-masing gambar tersebut. Jadi Bapak ingin setiap masing-masing kelompok dapat menjelaskan seperti yang dilihat di gambar atau yang kita amati. Silakan dikasih waktu lebih kurang 5 menit untuk berdiskusi terkait dengan gambar yang Bapak tampilkan. Ya Pak.
Oke, semuanya sudah siap? Ya, Pak. Ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan pembahasan yang Bapak tampilkan tadi untuk ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Apa yang perlu disampaikan oleh kelompok 1 dahulu? Silakan. Kelompok 1. Ya, Pak. Saya silakan Desi kelompok. ya. Ya, silakan anak Bapak Desi. Gambar yang pertama itu anak kecil yang dipotong rambutnya ya, Pak ya? Iya, anak kecil yang dipotong rambutnya. Ya. Terus? Ya, Pak. Terus gambar kambing. Yang kedua gambar kambing, domba. Domba, ya betul. Terus yang ketiga, sebaiknya daging akikoh dibagikan mentah atau matang. Ini pertanyaan ya. Ya, ya. Terus, doa ketika mencukur rambut bayi. Doa untuk akikah. Oke. Ya. Lanjut. Terus ini pembagian akikah. Pembagian akikah. Oke. Kalau silakan untuk kelompok. Ya. Oke, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2. Saya, Pak ya. Ya, silakan. Saya, Pak. Iya, silakan. Ya, pertama ada doa walimatul akikah. Ya. Kemudian ada proses pemotongan rambut bayi. Ya. Kemudian ada gambar hewan yang akan diakikahkan. Ya. Kemudian ada gambar pembagian daging akikah ataupun yang sudah siap makan. Kemudian ada gambar pertanyaan daging akikah dibagikan mentah atau sudah masak. Itu, Pak. Oke, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Untuk lebih jelas, Bapak ingin kembali menjelaskan apa itu akikah. Untuk memperkuat materi kita lihat apa itu akikah. Oke, Bapak ingin menjelaskan. Coba lihat papan tulis Bapak. Nampak? Kelihatan? Oke. Ya, kita lihat akikah berasal dari bahasa Arab yang berarti rambut yang tumbuh. Ini rambut, tahu rambut? Yang tumbuh di kepala anak bayi yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan ternak yang berkenaan dengan kelahiran anak. Artinya, setiap anak yang baru lahir itu ada sunnahnya untuk menyembelih hewan ternak. Adapun hukum untuk akikah diantaranya adalah itu sunnah, ya sunnah. Nah, kita lihat dalil dari akikah itu sendiri. Coba ada yang bisa membacakan dalil tentang akikah, anak Bapak? Ada yang bisa membacakan? Silakan lihat LKPD-nya atau bukunya. Bisa? Ada yang bisa? Yusdian, silakan baca Yusdian. Silakan. Silakan lihat bukunya. Kalau memang tulisan Bapak tidak terlalu jelas kelihatannya di papan tulis ini, silakan dilihat apa itu. Baca. Gundul, Pak. Tak ada barisnya. Mana? Oh, gundul, tak ada Pak, barisnya. Jadi, anak Bapak, walaupun di slide Bapak mungkin atau di tulisan Bapak tidak ada baris, ya setidaknya kita yang di madrasah sanawiyah ini sudah bisa untuk membacanya dengan Oke.
Oke, bisa? Kalau tidak ada, Bapak yang baca. Al-gulam akikatun fa'ahriku al-gudaman wa'amitu anhu aza. Bersama anak laki-laki ada akikah, maka tumpahkan penembus. Jadi menyembelih itu dalam artian ada penembus dari darah sembelihan, dan bersihkanlah dirinya kotoran, maksudnya cukur rambutnya. Nah, inilah dalil ataupun hadis terkait dengan akikah itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ketentuan akikah itu tadi apa? Akikah itu tadi apa? Halo? Memotong hewan. Memotong hewan, Pak. Ini hewan pada hari kelahiran anak. Itu adalah memotong hewan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya anak. Untuk ketentuan akikah, kita lihat yang pertama syarat dan jenis binatang yang akikah, yaitu cukup umurnya. Nah, kemudian tidak cacat. Kemudian pemanfaatan daging akikah sama dengan kurban, itu dibagikan kepada fakir miskin. Nah, tadi ada slide Bapak, ada orang yang menerima bingkisan. Nah, bingkisan itu sudah dimasak, dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, itulah. Kemudian selanjutnya disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan kurban. Kalau kurban dagingnya matinya sudah dimasak. Kemudian lagi waktu penyembelihan akikah itu disunahkan pada hari ke-7 kelahiran, hari ke-21 kelahiran anak. Nah, perhatikan hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Kemudian ketentuan untuk laki-laki disunahkan 2 ekor. Berapa? 2 ekor. Lalu 2 ekor. Pak. Kalau udah kem-kem naik orang tegar. Halo? Ya, lama sautan anak Bapak. Ya, untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan sampai Boleh di situ? tanya, Pak? Boleh tanya, Pak? Ya, boleh, silakan. Silakan. Seandainya tidak bisa melakukan akikah pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21, boleh nggak Pak dilakukan pas usianya sudah 10 tahun atau 12 tahun dan sebagainya? Ini lain lagi ya. Oke, bagus. Ini lain cerita dia. Ya, tadi Bapak sampaikan itulah, tanggal beda-beda atau ininya. hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Itu Ya. sesuai dengan sunnah yang salam. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau seandainya umurnya sudah berlanjut 10 tahun? Ya, ada yang berpendapat boleh mengakikahkan anaknya walaupun sudah atau tidak lagi di tanggal 7, 14 dan ke-21. Kan ada juga yang mengatakan untuk akikah itu sebelum balik. Ya, sebelum balik. Bahkan ada juga boleh setelah balik pun, dewasa pun boleh untuk diakikah. Dan yang mengakikahkan siapa? Orang Yang tua. mengakikahkan Orang tua, Pak. Orang tua, Pak. Masing-masing. Makasih, Ya, Pak. jadi tidak boleh mengakikahkan diri sendiri. Sendiri. Tidak Gara-gara ya ajak maklum. diri sendiri. Oke, kita lanjut cara penyembelihan hewan akikah. Yang pertama, menyiapkan untuk menyembelih. Misalkan pisau,
Kemudian benda-benda yang lain yang perlu disiapkan, ingat pisaunya harus tajam. Berniat memotong hewan akikah karena Allah dengan lafaz Bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal akikatun sebutkan nama anaknya. Nah, kemudian sebutkan nama orang tuanya. Misal Anis bin, sebutkan nama orang tuanya. Kemudian mengikat dengan kuat dengan menghadapkan hewan ke akikah. Kemudian lanjut membaca basmalah, dilanjutkan dengan membaca selawat Nabi. Kemudian yang selanjutnya memilih hewan akikah dengan cara memotong sampai putus urat lehernya. Oke, kita lanjut. Hal yang bisa dilakukan dengan akikah. Yang pertama, ketika kita mengakikahkan anak, biasanya kita harus memberi nama. Kemudian kita juga disyariatkan mencukur seluruh rambut tanpa tersisa. Jadi rambut anak tadi kemudian selanjutnya mentakinkannya atau yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkan dan dioleskan pada rongga mulut. Jadi nanti dimasukkan ke langit-langit bayi yang kurma tadi. Oke, kemudian hikmahnya. Nah, hikmah dari akikah merupakan bentuk takarub dan syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Kemudian menambah kecintaan anak kepada orang tua dan mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara. Kemudian perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak. Karena beda-beda ini ya. Kemudian akikah adalah tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi orang tua kelak. Dan akikah merupakan ukhuwah antara masyarakat, terutama antara kaya dan miskin. Nah, itulah penjelasan Bapak pada kesempatan kali ini terkait apa yang telah kita diskusi. Apa yang kita diskusi? Kita lihat ada akan ketua kelas membagikan LKPD yang Bapak berikan. Silakan dibagikan. Sudah dibagikan? Sudah, Pak. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Nah, silakan. Kerjakan di sini ya, Pak ya. Anak Bapak, ya kerjakan di situ. Silakan anak Bapak mengerjakan LKPD-nya. Nah, Bapak kasih waktu 3 menit. Ya, silakan mengerjakan LKPD-nya. Ya, Pak. Oke. Sudah siap semuanya? Nanti dikumpulkan LKPD-nya, nanti akan Bapak nilai. Nanti kita masukkan ke nilai harian atau nilai tugas kita nanti. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita, coba ada di antara Bapak yang bisa menyimpulkan kembali tentang akikah. Silakan. Bisa menyimpulkan tentang akikah? Dengar, halo. Ya, Pak. Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tentang akikah sebelum kita menutup pembelajaran kita? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Anak Bapak, terima kasih anak Bapak yang telah menjelaskan kembali, menyimpulkan kembali materi yang sudah Bapak paparkan. Dapat kita pahami dengan baik dan Bapak berharap
kepada kita semua bisa mengulangi pelajaran kita di rumah. Nah, baik, untuk materi selanjutnya silakan anak bapak nanti buka bukunya, baca kembali, yaitu tentang pembahasan yang akan kita bahas itu adalah bermuamalah dalam Islam. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, baik, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lanjutnya Pak Anies? Ada yang menanggapi Pak Anies? Nunggu Bu dosen, Pak. Bu Murni, mic-nya mati. Ini Gebang Mbak Umi Salama. Kami tidak nampak tadi Bapak, nampak tampilan. Belum. Nampak karena Mana buka tahu apa. usulnya. Allah Tuhan berikan Buka Coba slide. lihat tidak Jawa. Close Langsung slide-nya betul. dulu, Pak. Close slide-nya. Gimana Pak Rizal? Sudah siap Bu? Sebenarnya kami tidak tahu nanti ke situ. Gimana? Siapa kasih masukan untuk Pak Rizal? Ada? Bu Khairunisa mungkin ada kasih masukan untuk Pak Rizal. Pak Rizal sudah selesai tampil. Gimana? Ya. Bu, pemaparannya sudah bagus, tetapi interaksi dengan peserta didik kadang-kadang interaksinya kurang bersemangat. Jadi nampaknya kegiatan pembelajaran agak lesu. Iya. Bawaannya ngantuk. Pak Gimana Bu? Rizal, masukan daripada Ibu apa? Ibu Veronica itu menjadi masukan Ya. gitu Pak ya. Kenapa? Mungkin agak susah jaringan di sana Pak ya. Tapi alhamdulillah ya udah selesai ya. Semoga terus nanti ditingkatkan apa yang menjadi tugas-tugas seterusnya nanti ya. Sekarang siapa yang tampil Pak Anies, kita harus buat link baru ya. Insya Allah sempat satu lagi ini. Siapa